Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Pangaloan Soleman Ritonga, SPD MSI, selaku dosen mata kuliah anorganik. Dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini saya Alfia Islamia akan menjelaskan tentang prinsip ekstraksi logam. Adapun pembahasannya yang pertama yaitu sifat-sifat umum dan klasifikasi sumber utama logam, yang kedua sebaran logam di bumi, yang ketiga sebaran logam di Indonesia, yang keempat ekstraksi logam, prinsip ekstraksi logam, kelima pemilihan proses ekstraksi dari bijinya, yang keenam termodinamika proses reduksi senyawa oksida logam. Adapun pembahasan yang pertama yaitu sifat-sifat umum dan klasifikasi sumber utama logam. Logam umumnya terdapat dalam tembaga dalam bentuk biji-bijian berupa batuan atau mineral. Biji logam tersebut masih terikat dengan unsur-unsur lain sebagai oksida, sulfida, atau karbon. Sifat-sifat logam diperoleh penambangan biji-biji logam atau tembaga terbuka dengan tahapan seperti pengeboran, pembersihan, penggalian, penyimpanan, dan penghijauan. Yang kedua yaitu sebaran logam di bumi pada partikel dan horizontal. Berikut ini unsur-unsur yang di bumi dikelompokkan ke dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu sidorpi atau iron loving, terbesar sebagai logam kelompok besi FeCO Ni sebagaimana tersebar pada inti bumi. Yang kedua yaitu chalcopy, tersebar sebagai sulfida atau gabungan non-logam Se dan As. Yang ketiga yaitu lidolpy atau rose loving, tersebar sebagai silikat. Dan yang keempat yaitu atmolphy, tersebar sebagai penyusun atmosfer. Pembahasan yang ketiga yaitu klasifikasi sumber utama logam. Berdasarkan unsur-unsur penyusunan, logam dan panduannya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama logam non-ferro, di mana logam non-ferro adalah logam yang tidak mengandung besi atau Fe dan karbon dalam susunan unsur-unsur dasarnya. Dan yang kedua yaitu logam ferro. Logam ferro merupakan logam yang mengandung besi dan karbon sebagai unsur dasarnya. Selain itu juga terdapat unsur-unsur lain seperti mangan, fosfor, sulfur, dan silisium. Pembahasan yang ketiga yaitu sebaran logam di Indonesia. Pengklasifikasian sumber-sumber logam di alam Indonesia dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu logam tipe 1, logam tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan tipe 5. Pembahasan yang kelima yaitu ekstraksi logam. Ekstraksi merupakan sebuah cara pemisahan suatu zat dari suatu campuran. Dengan ekstraksi logam dapat diartikan sebagai pemisah suatu logam dari sumbernya yang umumnya berupa biji. Pada ekstraksi logam yang dapat melakukan dengan teknik membran cair selalu dibutuhkan zat pembawa. Pembahasan yang kelima yaitu berbagai prinsip ekstraksi logam dari bijinya. Yang pertama, pemisahan magnetik, yaitu proses pemisahan melalui dasar apabila mineral mempunyai sifat ferromagnetik. Yang kedua yaitu pemisahan pencairan, di mana proses dengan cara memanaskan mineral di atas titik leleh logam. Dan yang ketiga yaitu pemisahan pelindungan. Proses pemisahan pengotoran biji dari suatu mineral dengan cara pelarutan dalam rengan tertentu. Dan yang keempat yaitu reduksi elektrolit. Ada 2 macam reduksi senyawa logam, yaitu reduksi kimia dan reduksi elektrolit. Pembahasan yang ketujuh yaitu termodinamika proses reduksi senyawa oksida logam.
Termodinamika ialah ilmu yang mempelajari ikatan antara energi serta perubahannya. Ada dua jenis bentuk energi yang dipelajari dalam termodinamika, yaitu panas dan kerja panas. Panas adalah suatu bentuk energi yang dapat dipindahkan dari suatu benda ke benda lain. Agar panas dapat mengalir, harus ada suatu gaya dorongan. Gaya dorongan itu yaitu variasi temperatur antara tempat di mana panas diterima dan di mana panas berasal. Sekian presentasi dari saya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.